Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha adalah salah satu amalan sunnah sholat yang bermanfaat untuk mendatangkan rezeki serta beberapa keutamaan lainnya. Mengamalkan sholat duha ini perlu waktu yang khusus. Lalu, sholat duha mulai jam berapa? Waktu pelaksanaan sholat duha. Waktu pengerjaan sholat duha dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha dengan total 6 rakaat pada 2 waktu. Pertama, ketika matahari terbit, kira-kira telah lewat 15 menit, Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat yang disebut sebagai sholat isyraq. Kedua, ketika matahari bersinar penuh, menghiasi kira-kira seperempat langit dan masih berada pada sisi timur, Nabi sholat 4 rakaat. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dikutip dari buku panduan sholat wajib dan sunnah sepanjang masa Rasulullah SAW, karya Ustadz Arif Rahman, bahwa dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu sholat duha mulai dapat dikerjakan ketika matahari mulai naik setinggi 1 tombak, kira-kira sesudah 15 menit, dan ketika matahari telah bersinar penuh sebanyak seperempat langit dari sisi timur. Sementara waktu berakhirnya pelaksanaan sholat duha adalah ketika beranjak memasuki waktu zuhur. Dalam sumber yang lain, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang juga menjelaskan mengenai hadis di atas, menyampaikan bahwa sholat duha dapat dimulai ketika memasuki jam 7 pagi. Namun diberikan keterangan bahwa waktu afdal sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan sholat duha adalah pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi. Keutamaan sholat duha. Pengerjaan sholat duha memiliki beragam keutamaan. Beberapa keutamaan mengerjakan sholat duha adalah sebagai berikut. 1. Mendatangkan rezeki. Rasulullah SAW menerangkan perihal sholat duha dapat mendatangkan rezeki melalui sebuah hadis. Sholat duha itu dapat mendatangkan rezeki sekaligus menolak kemiskinan, dan tiada yang memelihara amalan sholat duha kecuali orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, masuk surga. Perihal mengamalkan sholat duha mendapatkan keutamaan untuk masuk surga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Di dalam surga itu terdapat pintu-pintu. Terdapat satu yang bernama Bab Ad-Duha atau pintu duha. Kemudian pada hari kiamat besok terdapat orang yang memanggil, "Di manakah orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu kamu. Masuklah dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Dibangunkan istana di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan melalui sahabat Nabi Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW saat itu bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah Azza wa Jalla akan membuatkan baginya istana yang bertempat di surga." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. 4. Sholat duha senilai dengan sedekah. Melalui sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah setiap darimu untuk setiap pagi melakukan sedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Setiap tasbih merupakan sedekah, setiap tahmid juga adalah sedekah, setiap tahlil juga sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf merupakan sedekah, nahi mungkar juga merupakan sedekah, dan cukup menggantikan itu semua dengan 2 rakaat yang dilaksanakan di waktu duha atau sholat duha." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. 5. Sholat duha sebagai investasi amal cadangan. Dilansir dalam buku Berkah Sholat Duha oleh Muhammad Khalilur Rahman Al-Mahfani, disebutkan bahwa salah satu fungsi ibadah sholat duha adalah untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib, dan sholat duha termasuk dalam investasi atau amal cadangan yang dapat menyempurnakan kekurangan sholat fardu atau wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Apabila benar sholatnya, maka
maka ia telah lulus dan beruntung. Apabila rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan merugi. Jika terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Perhatikanlah, jikalau hambaku mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya sekadar yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Jika selesai urusan sholat, barulah amalan lainnya." Hadis riwayat Ashabus Sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah waktu yang tepat dalam melaksanakan sholat duha dan keutamaannya. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat sunnah duha. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.